Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami, betul kami diutus oleh BKKBN untuk melihat, mau verifikasi, gitu ya. Kalau kemarin Bapak Ibu dari PLKB gitu ya, kemudian ini berjenjang ya, untuk kemudian dikirimkan profilnya, videonya ke kami BKKBN Pusat gitu. Ini sebetulnya ada 26 nominasi Bu, dari 34 provinsi itu, maka kemudian disaring kemudian 26 dan dicari kemudian 3 terbesar. Jadi sebetulnya BKR Menur ini sudah masuk 3 besar. Dari 3 besar ini akan berkompetisi dengan 2 BKR lainnya. Antara lain ada di Jogja, satu lagi ada di Banyuwangi, gitu ya, Jawa Timur. Jadi Jogja, Jawa Timur dan Jambi. Ini sangat luar biasa karena memang tidak mudah ya untuk bisa sampai ke 3 besar. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nah, nanti nominasinya ibu-ibu ini akan kita acarakan di tanggal pada kegiatan ABJAK, Ajang Adu Kreativitas dan Pemilihan Duta, ada di Semarang tepatnya, nanti tanggal 28 Oktober sampai 1 November. Nanti colek Pak Camat untuk bisa terbang. Akan diumumkan pada acara tersebut dan harapannya apa Bu? Bisa masuk? Juara 1. Amin. Ini Amin. ya, amin. Ya, harapannya tidak berhenti di sini saja, karena ketika sudah masuk 3 besar itu biasanya nanti akan banyak kunjungan-kunjungan dari provinsi lain atau nanti dari kelompok BKR lain ya, untuk kemudian apa sih yang membuat BKR Menur ini menjadi nominasi masuk 3 besar gitu. Pastinya mereka akan melihat dan ingin tanya gitu, apa sih yang menjadi nilai plus gitu. Nah ini kalau kemudian sudah masuk 3 besar, kemudian kegiatannya berhenti kan sayang sekali gitu ya. Harapannya ini kemudian bisa menjadi percontohan. Ini sudah menjadi nominasi BKR percontohan tingkat nasional lagi. Ini kan sangat luar biasa sekali. Kami nitip untuk Pak Camat, Ibu Lurah, Bapak dari OPD bisa mensupport agar kegiatan-kegiatan tidak hanya BKR saja. Kami juga nitip teman-teman dari PIK, Pusat Informasi Konseling Remaja, untuk terhindar dari apa Bu? Narkoba. Jadi di salam genrenya. Salam genre. Remaja genre. Cerdas ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Tepuk tangan untuk ibu. Saya senang kalau melihat ibu-ibu itu bersemangat ya. Harapannya akan terus seperti ini ya, dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya positif, dengan kemitraan-kemitraan Bu, ini terus dilakukan gitu ya. Harapannya semakin banyak mitra yang bisa untuk berkolaborasi membantu gitu. Senang kan ya Bu ya kalau ada TV gitu ya, kemudian ada komputer, buku-buku gitu ya. Harapannya juga ibu nanti secara penghasilan, pemberdayaan melalui PPKA-nya juga berjalan. Izin Pak Camat, kami mungkin sedikit minta waktu sebentar nanti untuk koordinasi dengan ibu-ibu secara lebih mendalam. Jangan takut Bu, artinya kami hanya pengen tahu saja kegiatan-kegiatan yang ibu lakukan selama ini. Mungkin tadi juga sudah ada ekspos, tapi kami ingin lebih dalam lagi. Kira-kira sedikit ya. Itu saja, terima kasih. Sebelumnya kami ingin pantun pergi berlibur ke Gunung Rinjani. Cakep. Jangan lupa memakai sepatu. Cukup sekian sambutan ini. Semoga BKR Menur menjadi nomor 1. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu untuk bunda hebat hari ini. Makasih ya bunda udah datang hari ini, karena bulan depan kemarin kita sudah melakukan pertemuan ya. Perkenalkan, saya Arin Malah, yaitu kader bertugas sebagai melakukan penyuluhan pada bulan ini. Pertemuan kita yang kemarin sudah ketemu. Sebelum saya lanjutkan materi atau topik kita pembahasan pada hari ini, pada bulan ini, apa bunda-bunda di rumah udah belum
di rumah dalam keadaan aman? Aman. Iya. Kondisi listrik sudah dimatikan? Sudah. Kondisi anak di rumah sudah aman makannya? Sudah. Aman. Jangan lupa ingat, sudah izin belum sama suami? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita udah datang dalam keadaan aman, ingin mendapatkan ilmu? Ya. Baik. Topik kita pada hari ini atau bulan ini yaitu 1001 cara orang tua berbicara terhadap remaja. Di rumahnya ada remaja Pak? Ada. Ya. Nah, remaja itu anak kita itu tentu sudah awal dari kecil, dari anak-anak, sudah remaja, interaksinya terhadap rumah kita itu berbeda. Berbeda nggak? Beda. Ya, apa perbedaannya? Kecil, iya pintar. Berbicara kita, interaksi kita, anak sudah remaja itu dengan anak itu berbeda. Dan dulu anak-anak waktu kita anak pembelajaran anak-anak itu pengetahuannya dari kita waktu makan, jalan dan anak kita yang ngajarin kan? Iya. Kalau udah remaja mereka itu pembelajarannya ada di lingkungan rumah, sekolah, apalagi media sosial. Tentu cara pemikiran mereka berbeda ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan kita sebagai orang tua harus secaranya lebih mendekatkan diri. Ada seperti dulu ya orang tua sebetulnya pola asuhnya dari dulu. Kalau pola asuh orang tua dengan kita sekarang berbeda ada dengan yang beda. Pola asuh dulu kalau kita dimarahin ditutup pintu, lalu dikurung di dalam rumah. Ya itu kalau zaman sekarang remaja sekarang nggak bisa seperti itu. Buatlah komunikasi itu efektif, buatlah komunikasi itu berjalan dengan baik. Ada rasa aman, ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta, sehingga anak remaja kita ini sekarang percaya sama kita. Sehingga adanya rasa kepercayaan itu terhadap kita, mereka bisa mengungkapkan suatu pendapatnya, bisa mengungkapkan curah hatinya. Dan dengan segala satu bunda, triknya, ada tipsnya, buat kepercayaan mereka sama kita, sehingga mereka bisa mengungkapkan lagi sedikit, bisa mengungkapkan. Jangan marah-marah. Marah-marah enggak? Tuh. Kalau mereka marah-marah, kita marah-marah, mereka menjadi tertutup. Ya, tertutup dia. Bilang sama dia, bisikan sama dia. Kakak, bunda ini sangat sayang sama dia. Kakak merupakan kebanggaan bagi bunda. Kakak merupakan hal yang terbaik, hal yang berharga bagi bunda. Sehingga anak remaja tersebut merasa, oh, bunda akan sayang aku. Iya, pintar bunda. Bunda aku sayang sama aku. Bunda aku kalau merupakan permasalahan, bunda aku pasti akan melindungi aku. Dan itulah tanda mereka akan mengungkapkan pendapatnya, mengeser sama kita, maka mereka akan percaya sama kita. Benar bunda? Nah, tepuk tangan pada bunda bisa dong. Ya. Oke, terakhir ya bunda ya. Mungkin materi kita udah sampai, bisa jadi materi kita besok kita sambung lagi ya bunda. Tapi ingat bunda, jangan lupa kasih kabar sama orang tua, sama saudara, sama tetangga. Jangan lupa memakai alat jangka panjang, besi ayudi, implan dan udah tahu ya bunda ya? Hebat. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Kalau boleh tahu tadi sudah disampaikan ya. Ini sudah beberapa atau semua materi di satu sudah disampaikan? Kalau disampaikan dari kan ada materinya, jadi saya terjadi itu akan pasti topik yang saya bahas. Ya, itu kalau masih ada diskusi atau apa bagian yang ingin tahu lagi permasalahan apa yang dihadapi. Biasanya di zaman sekarang ini kan yang itu kita share di situ nanti. Nah, apa yang terjadi di bangsa sekarang? Harusnya tindakan kita sebagai orang tua seperti apa untuk menyikapi permasalahan tersebut. Bisa dibeli atau sebenarnya mengetahui remaja kita itu merokok atau tidak. Karena tekniknya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi
mereka kan nggak tahu nanti apa yang laki-laki atau remaja mereka adalah perempuan, kalau laki itu undangannya pun berbeda tidak. Nah, hari ini misalnya pagi kita set buku, nah, waktu kita kan nggak banyak gitu kan, jadi mereka pun terpaham dengan itu. Jadi apa namanya, dengan materi 1001 ibu-ibu merasa terbantu nggak sih? Terbantu ya. Jadi tahu bagaimana cara berbicara sama remaja itu susah, Bu. Apalagi kalau udah main game. kita dicuekin, Bu. Jadi harus cari waktu yang tepat. Perlu kelembupan. Jadi kita punya Kita orang tua lah yang ngerti anaknya gimana. karakter anak. Kalau dua anak itu beda-beda caranya. Apalagi laki-laki satu perempuan satu. Beda-beda cara caranya juga beda. Anak laki-laki tidak mungkin kalau kita bilang say apa dek ini udah mau dia, Bu. Malu dia, Bu, kalau dibilang gitu. Ya kalau ngikutin zaman dia, Bu, misalnya bro kita bos lagi di mana, bro? Di WA lagi di mana, bro? Dia nggak mau kalau dek di mana, dek lama tidak mau dia. Lebay nih ya, Teh. Lebay apa dia katanya. Kadang kalau kepo itu kepo. Tapi Bu, biasanya permintaan dari ibu anggota yang lain itu biasanya materi tentang apa? Misalnya kayak Bu, tentang ini lah Bu, Pak. Nanti saya lagi kayak ini. Ada permintaan. Iya, sesuai lah, Bu. Misalnya si ibu yang satu, anak saya itu kok lagi diem aja di rumah, nggak mau banyak ngomong, banyak apa ya kira-kira ya. Nah, kalau kita ngasih materinya, misalnya ada pertanyaan yang kita tidak bisa jawab, kita kasih ke PLKB. Ya, biar PLKB yang udah kita ini kan ibu rumah tangga. Iya betul. Sebatas belajarnya juga dari PLKB. Bukan guru. Kalau nggak tahu kita Bertanya, ya, bertanya. Kira-kira apa Bu yang biasanya nggak banyak yang kemudian ibu-ibu nggak bisa menyelesaikan? Iya, biasanya ada pertanyaan, Bu, sekarang anak saya itu lagi malas sholat subuh gitu, bangunnya kesiangan katanya gitu. Saya bilang sudah diberi contoh dah Ibu dengan Bapak bangun pagi, ngajak sholat jamaah gitu. Sudah, Bu. Gitu. Nanti 3 hari kemudian saya telepon lagi, gimana anaknya, Bu? Sudah mulai mau sholat subuh? Sudah mau tapi masih terlambat. Sudah ada perbaikan ya. Iya. Kalau boleh tahu di DKR ini ada grup WhatsApp nggak? Ada. Ada ya. Grup Kampung KB. Oh namanya Langsung jadi ya. satu, grup gabung di situ. Iya. Jadi di situ siapa saja? Ada semua Poktan, semua kader Poktan di situ. Iya, itu ya. Jadi enak, Bu. Kalau satu temanku misalkan pertemuan tanggal 5 bulan Jadi ini langsung di Iya. Kalau media sosial IG ada, Bu. IG dengan YouTube. IG-nya saya. Oh ibu IG. Kalau YouTube saya. Ibu ketemu gitu ya Bu? Iya. Kadang-kadang berbarengan antara pertemuan DKR sama PKR. Di hari apa? Misalnya ada penyuluhan ke Polda kemarin kan, nah kita undang juga PKR sama PKR-nya. Kemarin buat itu ya sarapan buat Oh iya, Itu mereka juga. Iya, mereka. Kalau ibu yang punya anak perempuan remaja tahu nggak di sekolahnya juga dipanggil panggil. Ya, Ya, dari SMP. dari SMP. Dari SMP. Ada bilang nggak ke anak-anak? Ya. Bisa kasih pengertian lah, Bu. Ini gunanya apa gitu. Tidak ada sembarang yang dikasih ini. Ada keluhan dari mereka kayak Iya. Malas emang kalau itu Gimana kalau anaknya komen begitu? Ibu Tidak bilang apa. Nanti sudah itu kita namanya obat mana ada yang Obat mana ada. sudah minum ini. kehidupan pahit. Curhat. Mewakili hatinya kader. Dari SMP tuh, Bu. sudah ya Bu. Ada kegiatan dari puskesmas ke ya sekolah-sekolah. Juga di sini tuh pendidikan ke remajanya udah lebih lembut ya Bu ya, nggak ada kayak yang Sekarang Lebih keras dia. atau curhatnya ke sosmed Bu ya, kayak Iya, nanti kayak emaknya seperti ini katanya. pelatihan ibu satu itu siapa-siapa Bu? Bu Arya. Tiga ya. Tiga. Tapi seneng kan yang jadi kader, seneng nggak sih? Senang lah, Bu. Jadi banyak teman, banyak ilmu. Nah, silaturahmi kita kan jadi luas.
terkait dengan pelaporan Bu, jadi setiap melakukan kegiatan itu kan kita minta untuk dilakukan penginputan di SIGA. Iya. Nah ini siapa yang melakukan? Kalau di penginputan? SIGA saya. Oh Ibu. Iya. Kita memberdayakan Tidak bisa memberdayakan. Oh gitu. Langsung PLKB-nya. Alhamdulillah kalau sudah pelaporannya sudah sangat bagus karena memang ini menjadi salah satu penilaian ini ya penilaian terbaik gitu kenapa kemudian menur ini bisa masuk ke 3 besar karena salah satunya adalah dari SIGA dan dari Radalgram setiap bulan Pak Kepala selalu memantau cakupan dari pelaporan itu seperti apa gitu. Karena memang itu kan menandakan kegiatan di kelompok kemudian yang ditentukan SIGA. Terima kasih sekali. Yang harapannya nanti bisa memberdayakan juga Bu teman-teman genre. Kalau misalnya memang dari sisi kesibukan atau apa, mereka tidak diberikan akses dan informasi saja gitu. Ya, untuk akan lebih banyak lagi kelompok-kelompok yang bisa melakukan ini. Ya, ada yang tertinggal nggak ya? Kayaknya itu sudah, medsos sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari yang mau 2016 ya kalau nggak salah Bu ya. Iya. Anggotanya Pak Eli juga lah. Udah Bu, ganti ditambah. Ditambah sekarang. Iya, bertambah. Iya. Awal masuk tuh berapa orang Bu? Pertama kali waktu KB terbentuk tuh BKR tuh berapa? BKR, BKL, BKB itu lah orangnya tuh berapa? Cuman pengurus inti. 3 RT aja tuh. Sudah satu kelurahan. Kayaknya saya tinggalnya jauh dekat kantor lurah sana dia. Ini ibu di sini di RT lah. Ini champion-championnya nih. Kita punya koperasi tuh. Koperasi pantinya Iya, itu. itu sudah alhamdulillah udah berjalan hampir 66 tahun ya. Oh, tahun. Iya. Dari tahun berapa Bu kalau boleh tahu? 2018 Bu. 2018 dan kita sudah punya Simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. kita bisa bagikan dalam setiap bulan berapa orang? 8, 10. Bisa 10 orang itu satu orangnya 500.000 kita pinjamkan. Itu Bu kalau 1 bulan ini minjem 10, bulan depan bisa lain lagi orang Bu. Bisa lebih gitu. Jadi memang bergulir. Iya. Sudah. Nah, dari situ kadang-kadang ibu-ibu sini ngomong ayo nanti ibu yang baru ikut koperasi ini kita ajak untuk ikut kelompok BKR. Jadi menariknya Iya. dari situ koperasi manusia. Mas Fadi ceritanya bagaimana Bu tadi Bu? Simpanan pokok itu waktu pertama daftar 1 orang 50.000. Simpanan wajib itu tiap bulan 5.000. Kalau simpanan sukarela seperti kita nabung Bu. Jadi kapan saja kalau ada kebutuhan ibu, saya Bu mau ada kebutuhan boleh diambil. Satu lagi kami ada arisan 5.000. Itu untuk keperluan ini kayak misalnya. Ini ada lagi konsumsi. Ada konsumsi kecil dari dari bantuan dari anggota sosial. Iya. Jadi iuran itu. Iya. 10.000 itu untuk konsumsi sama sosial. Oh, Itu nanti kegunaannya untuk sakit, melahirkan, orang yang melahirkan, yang meninggal. Kalau simpan pinjam kami itu sekarang kami bisa minjam ke anggota tuh minjamkan baru 500. Tapi biar 500 itu tapi banyak yang dapat gitu. Dan bisa minjam tuh dalam 1 bulan itu 1 orang, 10 orang. Nanti simpanan wajib yang 5.000 tiap bulan tuh bisa kita gulirkan. Syarat kurang ini yang dari boleh dipakai ini dulu seperti koperasi lah. Ada bunganya nggak Bu? Hah? Ada sedikit. Jadilah Jadilah itu pun bunganya setiap tahun dibagi lagi. dibagi lagi. Ada yang dapat 2 kilo semua dapat. Mau lebaran. Mau lebaran tuh kami ya. Mau puasa dibagi. Iya. Usaha sisa hasilnya usaha itu dibagikan berbentuk tepung biasanya. Iya. Sembako lah, Bu. Sembako. Gimana pendapatannya? Iya. Berapanya baru kita belanjakan baru dibagi rata. Tidak ada seperti koperasinya enggak lah Bu. Kami sistem kekeluargaan. Nah, kami bagi rata. Pernah ada yang keluar gitu nggak bukan ini kasih simpanan pokoknya 50.000, simpanan wajib 5.000, itu kan boleh diambil pas keluar. Iya. Ada nggak yang kayak Ada. Ada yang keluar, tapi banyak yang masuk. Iya. Yang keluar satu yang masuk banyak. Keluar itu karena dia pindah. Pindah tempat jadinya. Nah, kami kasih Bu kami keluar. Kita lihat aja. Ini buku tabungannya kan ada. yang nggak bisa ada Bu? Hah?
nggak ada. Ya ingat Bu kalau itu. Kita nggak lupa ya Bu ya. Iya. Dari baca timer Nah, dari iya. tahun ya Bu ya. Kalau ada yang meninggal pun kami beda lagi uangnya kalau kematian 5.000 satu anggota. Itu ditarik lagi lah Ya, tarik lagi. Nambah Ditambah dari uang. Cuman kan Jadi bisa ikhlas ya Bu. Iya lah, Ada ikhlas lah. ada yang meninggal 5.000 ya. Di permen juga sekarang 5.000. Tapi Tapi kumpul kan orang ini lah banyak juga. Ibu-ibu ini juga tiap tahun kan udah dibilang setiap satu muharram Ada itunya foto-foto. buat yatim piatu. Jadi memang udah setiap tahun sudah Ya, tradisi sudah rutin dunia dapat ibu-ibu Ya, setiap satu Muharram itu kami berbagi kepada anak yatim piatu. Awalnya di lingkungan kami dulu anak yatim, sekarang karena berkurang kami dikasih ke panti. Ke panti yang dekat dulu di sini. Nah, itu dari mana Bu? Dari anggota. Jadi kami pertama nulis di HP dulu. Sekarang sudah waktunya memasuki bulan suci Ramadan. Siapa ibu-ibu yang mau mengisikan sebagian hartanya silakan. Jadi ditulis bukan itu bukan masalah ria Bu, tapi untuk menarik orang itu supaya untuk berbagi. Karena itulah harta kita yang akan ditabung. Nah, itu. Jadi itu kan jadi itu tadi kegiatan itu lengkap banget kan. Ibu sangat ini ya. Maksudnya dari segi dokumentasi, dari segi peliputan, foto-fotonya, dan lengkap banget sama. Ibu-ibu ini malah justru kalau misalnya ada kegiatannya belum Terliput biasanya di sana. gini ya, si Bu, sudah belum Bu dimasukin medsos Bu? selfie dulu. Iya. Dan ini fotonya bukan cuma sekedar selfie, Bu, bener-bener yang kayak foto kegiatan. Kalau kan bukan kayak foto bersama yang kayak rame-rame gitu ya. Lihat tuh, fotonya memang kegiatan-kegiatan. Ada testimoni nggak Bu, misalnya kayak sebelum kelompok BKR atau ibu sebelum masuk nih ke kelompok BKR ini dengan sekarang tuh ada perubahan sifat kayak kita pola pengasuhan kita dan anak kita tuh ada perubahan seperti nggak ya? Misalnya dulu kayak aku nggak ada kata anak nggak boleh dipukul, nggak boleh tak kepalanya sekarang ini dan anak-anak saya sendirinya itu mungkin agak rebel, agak salah. Jadi sekarang udah diberikan ke orang tuanya mungkin Ada saya contohnya Bu. Saya ini kan ibu rumah tangga yang dulunya cuma tahu dapur, sumur, kasur katanya Bu ya. Jadi semenjak saya ikut kegiatan gini, ikut semua pekan itu ikut kegiatan Bu ya. Jadi saya lebih tahu cara mengasuh anak bayi, balita gimana. Dulu kan ikut BKB Bu ya. Ikut BKR cara mengasuh anak remaja gimana. Terus BKL, saya kan punya lansia juga di rumah. Bapak saya kan lansia. Jadi saya jadi tahu juga gimana menghadapi lansia sekarang kan supaya menjadi lansia yang tahu. Ya. Dulu saya enggak berani ngadep banyak audiens berbicara gitu, enggak berani saya Bu. Tapi semenjak saya ikut kegiatan, semua kegiatan lah Bu yang ada di kampung KB ini, jadi saya bisa berani, percaya diri. Saya juga tahu cara ngasuh anak seperti apa, ngasuh anak balita seperti apa, remaja seperti apa, saya punya lansia seperti apa hadapinya. Terus kalau yasinan saya sudah berani bawa acara Bu. Anak saya kan laki-laki nih. Berapa orang Bu? Kalau boleh tahu. Dua saya. Ya, yang besar nih dulunya tuh memang kayak ikut pergaulan bebas gitu. Jadi kayak kalau semakin kita marah, dia semakin menjadi. Semakin dia pengen aku lebih jago. Nah semenjak ikut kegiatan kayak ini lah Bu, jadi saya bisa yo caranya ngasih ke anak tuh pun komunikasinya. Cara sama kayak awan gitu kan pendekatannya. Memang kata Ibu Sri mah tidak bisa yang nama lemah lembut. Anak saya memang tidak disebut orangnya gak keras kan. Nah jadi kayak itu kan kalau bercakap tuh bro tadi. iya terus kayak itu memang Bu lewat WA pun ya sampai sekarang pun sudah punya istri masih kayak itu saya. dari zaman dulu yang ngasih ingin motor sekarang udah beristri terus Sekarang udah berkeluarga. Kalau sudah dapat istri kan, nah kalau misal masih kayak dulu ya namun istri kita ini pasti mau gini, jangan gitu kan. Pokok kasih masukan lah Bu. Akhirnya lama-lama alhamdulillah. Betul ya. Sekarang kan yang namanya ngomong-ngomong alamah ya tidak ada guna lagi ngumpul, tidak zamannya lagi. Kan kalau dari omongan itu kita yang menuntut alhamdulillah. Iya. Ada perubahan. Anak saya dulu Bu SD ada kenapa? Pak deh, anak kecil saya, anak saya yang paling kecil itu warna kulitnya eksotis Bu. Warna asli Indonesia, eksotis warnanya. Jadi
Dapat bullying tuh Bu. Pertama-tamanya diam aja kan. Udah tuh besoknya nangis. Apa deh? Kalau anak perempuan kan bisa dipanggilin adik. Kalau anak laki kakak gitu. Apa deh? Diam masih. Nah, anu lagi besok lagi anu sekolah ogah-ogahan. Para sekolah enggak? Sekolah enggak? Nah, kok emangnya deh biasa aja anu sekolahnya ampun ada ogah-ogahan. Dia nih, iyalah dinas sekolah lah. Dia bilang gitu kan. Ntar nih, pulang kita kan gitu tuh. Pulang nangis lagi. Ini anaknya. Mamam dulu nak. Capek dah gitu kan. Mamam dulu. Kan tidak ada. Tapi alasnya biar begitu makan harus nomor 1. Badannya gempal. Udah makan, baru kita tanya. Kenapa Dek? Balik-balik nangis itu kenapa? Kita sudah ikut ini Bu. Sudah ikut ya. Kenapa Dek? Nangis Dek? Iya Ma, Bina tidak mau lagi sekolah Ma. Tidak mau ah. Tapi dia kan, kenapa nangis Dek? Bilang aja Dek. Kenapa? Tidak Dek, apa Mama kasih tahu lah. Dek, apa? Adik maunya apa? Bina tidak mau sekolah lagi. Kenapa di sekolah? Kawan Bina tua, atau ini ngomongin anu kata Dek, anu Bina nih hitam gini lagi ini. Oh, itu cuma masalahnya. Rumah Bina tidak mau lagi sekolah. Geram yang Bina buatnya. Sakit hati Bina. Tidak boleh gitu sayang. Jadi mah, ya warna Bina tuh warna bagus. Orang Indonesia tuh aslinya warna Bina tuh lah. Bina tuh harus bangga ada yang warna kayak Bina kan? Apa kelebihan Bina yang lain? Bina pintar gak sekolah? Bina kan rajin di sekolah. Bina tunjukkan kalau Bina tuh bisa. Biarlah Bina kurang dari ini, tapi kan Bina ada kelebihan yang lain. Jadi Bina tunjukkan kalau Bina tuh bisa. Tapi kayak mana pun tidak tahu kalau yang lainnya. Oke lah. Tapi badan Bina tidak disakitin kan? Tidak. Cuma dia kata-kata sakit atau Bina mah. Yalah. Pokoknya Mama harus temuin anakku gini. Iya. Nanti Mama temuin, tidak apa-apa. Besok kita sekolah nak ya, kamu Mama. Sama Mama. Jadi sakit. Ini Mama. Yang gila. Kita deketin anak. Sama orang. Kamu apa? Ngatur-ngatur Bina sampai nangis. Kalau kamu kawan kan nggak boleh. Jadi kayak kan ini Bina ya. Kalau Bina ada Romi udah saya ganti Bina juga ya. Nah, kita sama-sama kawan. Tapi Romi pun mana tahu ada buku dengan Bina, tapi kita bisa bantu Romi juga. Bisa nggak boleh lagi ya Romi ya, ada dia biar kita sekolah gitu. Sekolah sampai anak sekali SMP kita boleh lagi anak satu. Tapi bukan yang kawan itu, yang lain biasa SMP kan beda-beda anak. Si Romi nih yang jadi tameng gitu. Degil Romi ini emang degil. Iya. Tapi emang degil anak tuh, anak broken home Bu, saya tahu lah. Dia yang jadi tameng. Kamu ngata-ngatain Bina awas ya. Nah, tuh pula Bu. Jadi kawan. Sampai SMK pun masih satu sekolah. Dia juga yang jadi anak tuh. Sekali bapaknya meninggal, suami saya meninggal kan. Nah, Sabrina kelas 2 tuh meninggal bapaknya. Dia yang jadi ini Bu. Dari awal itu punya Sabrina. Bapak Sabrina meninggal, kita kasih support untuk Sabrina. Iya pula Bu. Pendekatan waktu SD dia kita nggak marah sama. Iya, tidak marah sama dia. Jadi terkesan. Ini atas nama tim verifikasi mengucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf sudah menunggu dari jam 7. Luar biasa, sangat semangatnya. Ini mohon maaf terima kasih kami ucapkan sudah sangat kami sangat terbuka sekali. Kalau tidak kita juga jadi paham. Ada masukan nggak terkait dengan sarana edukasi, sarana bermain? mau main game ada di Gamenya soliter. pokoknya program apa nanti editornya Kami terima kasih. Oh gitu. Mungkin itu terima kasih sekali. Mohon maaf lahir batin. Semoga semua kita tetap
anak-anak sehat, diberikan panjang usia. Kami akhiri dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Oke. 1, 2, soft landing. 2 anak cukup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bye-bye. Selamat sampai di tujuan.